Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara adalah orang yang diberkati, orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan yang hari ini di momen yang banyak menggoda untuk kita memilih waktu dalam kegiatan yang lain yang lebih menyenangkan secara kedagingan. Tetapi kita bersyukur memutuskan untuk dapat tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk refleksi menutup atau mengakhiri tahun 2025 dengan tema hitung berkatmu, ingat semua. Hitung berkatmu, ingat semua. Tema ini sepintas terlintas dalam benak pikiran, mengingatkan betapa Tuhan telah banyak campur tangan di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya. Dengan satu pengakuan dan keyakinan, semua telah dapat kita lewati bersama dengan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena pertolongan Tuhan tetap berlangsung di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung tahun 2025 ini, tahun ini tentu tidaklah semuanya mudah buat kita. Ada pergumulan doa-doa kita yang masih belum dijawab. Ada air mata yang jatuh secara diam-diam dan mungkin orang lain tidak tahu apa yang menjadi kesesakan hati kita. Ada kemenangan yang juga kita peroleh. Bahkan juga ada orang-orang yang mengalami kelelahan rohani yang mungkin masih tetap beribadah, tidak kelihatan, tetapi secara rohani masing-masing memiliki kelelahan. Satu hal yang pasti bahwa saya dan saudara masih bisa sampai ke titik hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan satu hal penting sebelum melangkah ke tahun yang baru 2026. Mari kita berhenti sejenak di waktu ini sementara kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mengajak kita mulai menghitung segala berkat Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup di tahun 2025 ini. Sudah sejauh mana kita telah mengalami bersama dengan Tuhan banyak hal-hal yang mungkin mustahil kelihatannya, tetapi pada akhirnya semua bisa kita lewati. Bukan kuat dan gagah. Sekali lagi karena kemurahan Tuhan. Kita diajak untuk membaca firman di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua kita baca bersama satu ayat pendek ini. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ulangi lebih keras lagi. 2, 3. Sambil berkata kepada diri sendiri, ucapkan kalimat firman Allah ini. 2, 3. Mazmur ini ditulis oleh orang yang hidupnya bukan oleh orang yang hidupnya tanpa masalah. Mazmur ini ditulis justru ketika Daud mengalami berbagai banyak tantangan kehidupan, pergumulan yang luar biasa. Tetapi di dalam setiap kesesakan yang dialami oleh Daud, Daud melihat ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ada banyak pertolongan Tuhan yang membuat dia bisa luput dan selamat. Daud
menasehati jiwanya sendiri dengan menulis ayat ini supaya tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena lupa adalah masalah rohani yang serius. Pada kenyataan di dunia ini banyak orang yang bahkan telah begitu banyak mengecap kebaikan Tuhan, tetapi tetap mengabaikan bahwa Allah telah menolong dia bukan karena kekuatannya. Dia tidak ingat semua kebaikan Tuhan, sehingga kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan diuji kepada dirinya, hatinya tetap mudah untuk berkeluh kesah, menjadi lemah, tidak bersemangat, bahkan kehilangan kepercayaan untuk selanjutnya melangkah dalam iman. Malam ini kita belajar ada 3 pesan utama di penghujung tahun buat kita sekalian untuk terus mengingatnya menjadi bekal di tahun 2026 yang segera beberapa jam ke depan akan kita jalani. Pertama, bahwa diingatkan kepada kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kepadanya kita percaya, yang hari ini kita beribadah adalah Tuhan yang setia menolong kita. Tuhan setia menolong kita, Ebenezer. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi sampai di sini, sampai saat ini, dan mungkin juga ketika kita melangkah ke depan, dikaruniakan Tuhan karunia kesempatan, maka kita masih tetap bisa berkata sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan menolong kita. Ebenezer. Bangsa Israel mendirikan batu Ebenezer bukan karena hidup mereka selalu mudah, tetapi karena mereka menyadari satu hal bahwa tanpa Tuhan, mereka tidak akan sampai sejauh ini. Kita tahu dalam sejarah yang ditulis oleh Alkitab, perjalanan bangsa Israel menghadapi berbagai banyak musuh untuk menuju negeri perjanjian. Dan dia harus berperang dari satu tempat ke tempat lain untuk dapat diduduki sesuai dengan janji Tuhan, menghadapi bangsa-bangsa yang harus dikalahkan, sehingga ia beroleh negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sejauh mereka berperang berjalan seturut dengan arahan Tuhan, dan Tuhan tetap ada menyertai mereka, maka Tuhanlah yang membantu mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Saudara, kalimat ini bukan nostalgia sebuah kenangan di masa lampau, tetapi ini menjadi pengakuan iman orang yang percaya. Kalau hari ini kita masih berdiri, hari ini kita masih bernafas, hari ini kita masih bisa beribadah, itu bukan karena kita adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang kuat, orang yang layak ditinggikan, dipuji Tuhan karena kebaikan kita. Tetapi sekali lagi, semua karena ada campur tangan Tuhan, sebagaimana minggu sebelumnya saya sudah khotbahkan, ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi. Apa yang menjadi rencana Tuhan tanpa kita sadari, kita dibawa secara perlahan-lahan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tentu di tengah-tengah proses yang berat, yang memungkinkan kita bisa berontak dan keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi berkali-kali Tuhan juga sabar untuk terus kembali menggiring kita, menuntun kita, agar tetap ada dalam rel rencananya yang indah.
Di dalam perjalanan sepanjang setahun ini ada mungkin bahaya yang Tuhan telah cegah tanpa kita sadari. Ketika kita mengemudi, seberapa hebat pun kita pandai mengemudi, ada potensi-potensi kecelakaan yang bisa terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa menolong kita. Saya orang yang sering juga mengalami kecelakaan. Kendaraan saya sering tabrakan. Ada faktor-faktor dari diri saya sendiri juga yang lelah, yang menyebabkan juga terjadi kecelakaan. Tapi juga ada faktor-faktor yang tidak kurang disebabkan oleh kelalaian orang lain, sehingga kendaraan saya diserempet dan lain sebagainya. Ketika saya mengklaim ke asuransi, kalau tidak salah mungkin September atau Oktober begitu, September barangkali kalau saya nggak salah ingat, saya klaim ke asuransi yang saya sudah pindah baru. Jadi awal pertama klaim nggak masalah. Nggak lebih dari sebulan saya harus mengajukan klaim lagi. Karena berpapasan dengan motor yang nyerempet juga mobil saya. Asuransi pikir kok baru klaim lagi. Pak, kalau kayak begini, nanti Bapak akan mengalami kesulitan kalau mau perpanjang asuransi. Karena Bapak mungkin terlalu banyak sering mengklaim. Saya bilang, ya siapa yang mau? Saya kecelakaan, yang rugi mobil saya relatif masih baru, setahun lebih. Dan karena bukan juga sekedar karena kesalahan saya, tapi bisa juga disebabkan kesalahan orang lain yang tidak bisa saya hindari. Kemudian saya memohon Tuhan kalau boleh, biarlah ini yang terakhir. Kalau boleh setelah ini, jangan bawa saya kembali kepada harus mengklaim lagi. Berulang-ulang nyaris juga. Motor yang tiba-tiba ada menyalip di depan, kaget saya. Aduh, saya bilang nyawamu banyak kali ya. Kalau saya meleng dikit, itu saya tabrak mati dia. Tapi puji Tuhan, saya terhindar. Dan ada beberapa kali yang lain pun bisa terjadi demikian. Tapi belakangan saya merasakan Tuhan menolong saya menghindari semua potensi yang sebelumnya bisa terjadi celaka. Setidaknya Tuhan baik mendengar permohonan dalam hati komitmen supaya tidak lagi saya kecelakaan. Nah, ada juga air mata yang Tuhan lihat meski mungkin orang lain tidak tahu. Pergumulan pribadi di balik segalanya. Tuhan mengerti. Bahkan firman Allah berkata dia menampung di kirbatnya. Dia memberikan kekuatan di saat kita lemah. Mungkin di saat kita merasa tidak memiliki siapa-siapa. Bahkan nyaris putus asa. Sampai di sini selesai sudah. Tapi berkali lagi tadi pujiannya luar biasa itu. Pengarang lagu saya kira mendalami banget makna lagu itu. Dia sudah mengalami banyak hal. Nggak ia bisa menulis syair yang begitu baik. Berkali-kali Tuhan menolong. Betul nggak berkali-kali? Betul. Dia nggak menolong, nggak kapok. Sekali ini lu lagi-lagi, udah gue males, gue capek. Nggak begitu. Tapi Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang selalu sabar atas tingkah laku kita yang membuat dia tetap berkali-kali tetap juga memberikan pertolongan. Ebenezer adalah sebuah bentuk pengakuan
Bahwa Tuhan tanpa Engkau, aku tidak mungkin sampai di sini. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa seperti kita ada sekarang. Tapi justru karena Tuhan. Namun sayangnya sekalipun orang menyadari itu, udah tahu, tetap aja tuh tidak datang sama Tuhan untuk menyatakan rasa terima kasih. Dia tetap memilih dengan apa yang menjadi pilihan hidupnya dan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Sekalipun hal-hal itu bisa membuatnya tidak mengutamakan Tuhan dalam tindakannya. Yang pertama sekali lagi kita ingat, apa tadi poinnya? Tuhan setia menolong kita. Eben, Ezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Januari ke depan, Januari Anda dan saya akan tetap mampu berkata, sampai di sini. Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Karena itu selalu mengucap syukur sama Tuhan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih dari hal-hal yang paling kecil. Sehingga hal-hal yang begitu besar kita tetap mampu untuk datang kepada Dia menyampaikan syukur. Yang kedua, bahwa dengan menghitung berkat, kenapa Tuhan supaya mendorong kita mengingat kebaikannya. Tentu akan mengubah hati kita. Menghitung berkat, orang yang menghitung berkat, orang yang tahu, mengenang, melihat, menyadari betapa banyak yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Maka akan ada perubahan di dalam hati. Menghitung berkat akan mengubah cara kita melihat hidup ini. Ini bukan cuma sekedar soal saya. Ini bukan sekedar soal apa yang saya bisa lakukan. Tetapi apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Menghitung berkat berarti memilih melihat kesetiaan Tuhan di tengah-tengah proses kehidupan yang seberat apapun juga. Ada seorang ibu dari sebuah jemaat di Jakarta. Dia bersaksi menceritakan pengalaman setelah melewati tahun-tahun hidup yang begitu berat. Dalam 1 tahun di waktu itu, suaminya terkena PHK dan dia sendiri punya anak, gak punya biaya untuk bayar uang sekolah sehingga menunggak. Dan dia juga sempat mengalami sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Hidupnya seperti berjalan dari satu masalah ke masalah yang lain. Mungkin ada orang-orang yang cuma mengalami satu masalah selesai, habis itu nggak ngalamin lagi. Hidupnya udah mulai enak. Tapi ibu ini mengalami ini baru selesai atau mungkin belum selesai, tapi masalah baru sudah timbul lagi. Kemarin saya khotbah itu kan mengingatkan kepada kita terus mengandalkan Tuhan. Karena satu masalah selesai bukan berarti selesai semua. Akan ada tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Di dalam hidup kita bahkan kita tidak hanya cuma sekedar membutuhkan Tuhan, kita juga bahkan membutuhkan orang lain. Karena di dalam hidup kita pada kenyataannya ada blind spot. Tahu blind spot? Ada titik buta. Ada yang tidak bisa kita mampu lihat dengan diri kita sendiri. Tidak bisa kita sadari dengan diri kita sendiri.
Dan kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita, untuk mengarahkan hidup kita. Mungkin itu tidak kita sadari. Tapi ketika orang lain itu dengan kasih dan niat baik untuk menolong kita, maka kita menemukan ternyata ada titik-titik yang tidak kita lihat yang disebut oleh Amsal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi jika kita nggak sadar, ujungnya bisa menuju maut. Perjalanan kita tanpa kita sadari mungkin sepertinya biasa. Semua biasa. Kita nggak ke gereja pun semuanya fine. Biasa. Kita nggak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan pun sepertinya biasa. Kita tetap diberkati. Tetapi tanpa sadar bahwa satu ketika hidup kita, satu momen yang sudah terlambat, baru kita sadari. Kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk kembali dan melakukan apa yang baik dan benar. Ibu ini dalam 1 tahun suaminya terkena PHK, tapi hidupnya terasa berjalan seperti berjalan di tempat. Nah, di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu berat yang dialami oleh ibu ini dari satu jemaat di Jakarta, ia tidak bisa menulis jurnal, catatan, ucapan syukur yang panjang. Tetapi ngalir waktunya begitu aja. Tapi ada satu kebiasaan yang dilakukan ibu ini. Kalau dia belanja, entah ke pasar tradisional ataupun ke supermarket, dia ada catatan berapa biayanya belanja apa. Ada semacam struk atau bond. Nah, tiap kali dia punya itu, dia bawa, simpan, dan taruh di laci. Sampai satu ketika menjelang akhir tahun, ya, saat ia membersihkan rumah, laci itu terbuka dan ratusan struk yang dia kumpulkan selama setahun kemudian jatuh tercecer di lantai. Dia menangis bukan karena hidupnya sudah sempurna, masalahnya belum selesai semua, tetapi ketika dia kumpulkan itu struk, dia baca perlahan-lahan satu demi satu. Dia melihat kalau hari-hari yang telah dia lewati itu masih bisa belanja dengan nilai harga sekian. Dia sadar berarti bahwa Tuhan masih belum berhenti menolong dia. Sampai saat itu Tuhan tetap menolong yang memampukan dia masih bisa berbelanja. Sebesar kecil apapun juga orang melihat. Tetapi bagi ibu itu semua telah ia bisa lewati. Kemudian dia menangis karena setiap struk yang dia baca adalah bukti bahwa Tuhan setia mencukupi hari demi hari dari kehidupan yang pas-pasan dan begitu berat. Sampai akhirnya dia berkata, saya kira tahun ini penuh kekurangan. Tetapi setelah saya lihat setruk-setruk belanjaan ini, ternyata Tuhan menolong saya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan tidak selalu berbentuk mujizat besar. Kita dapat uang berlimpah, sampai kita bisa dapat membeli sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita bisa beli 10 gram emas balok, apa tuh, emas murni, ya. Atau dapat undian, tiba-tiba kena. Atau ada orang yang baik kasih amplop isinya 10 juta. Tapi semua mungkin kejadian-kejadian itu nggak ada. Sepanjang tahun semua kelihatan flat.
biasa saja. Tapi kita masih bisa sampai sekarang. Kita nggak minta-minta sama siapapun. Kita juga nggak pernah makan pasir. Kita nggak pernah juga makan mengais-ngais di tempat sampah untuk mendapatkan sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang yang berkelimpahan. Kita masih bisa makan seperti kita masih ada sekarang. Tapi kita kurang bersyukur juga untuk semua hal. Karena ternyata dari hal-hal yang sederhana seperti itu, Tuhan telah campur tangan menolong. Untuk kita masih bisa hidup seperti kita ada sekarang. Syukur memang tidak menghapus masalah. Tetapi bersyukur itu akan menguatkan hati untuk terus berjalan ke depan. Orang yang melihat kesetiaan Tuhan di masa lalu akan lebih berani untuk melangkah ke masa depan. Tahun 2026 tentu masih gelap buat kita. Tetapi pengalaman hidup kita jika kita mau menghitung berkat-berkat yang telah kita terima. Kalau selama itu Tuhan telah menolong saya, maka ke depan dia juga pasti bisa menolong saya. Kan saya sering bersaksi begitu kalau saya khotbah. Kalau Tuhan telah menyatakan pertolongan menyembuhkan saya dari berbagai penyakit, menyelamatkan saya dari berbagai potensi yang membahayakan nyawa. Maka ketika benjolan di sini tiba-tiba nongol pun, saya masih bilang sama Tuhan. Gak diundang, gak apa, tiba-tiba benjolan setengah bola pingpong. Kata dokter Devi, tumor tapi gak ganas. Cuma ganggu estetika pemandangan gak indah. Untuk bisa menghilangkan tidak ada obat selain operasi. Tetapi Tuhan berkali-kali saya bilang, Tuhan bisa tolong saya yang lalu. Sampai penyakit stroke yang saya baru sadar. Bahwa ternyata orang-orang yang stroke juga mati. Tapi saya gak mati. Teman-teman saya yang stroke mati. Saya baru sadar, saya baru sadar. Saya pikir stroke gak menyebabkan mati. Tapi ternyata stroke penyebab kematian kedua setelah jantung. Tapi saya masih hidup. Kalau Tuhan sudah tolong saya dari berbagai bencana hidup saya yang begitu banyak. Saya bilang Tuhan bisa tolong saya. Saya ke dokter, referensi ke dokter bedah juga, karena kesimpulannya sama dengan dokter Devi. Kayaknya perlu dioperasi, Pak. Saya rujuk ke dokter bedah ya. Saya pergi ke dokter bedah. Dia pegang-pegang. Pak, silakan berbaring. Kayaknya ini darah beku begitu. Kesimpulan dokter bedah waktu itu bilang saya ada pendarahan. Saya memang minum obat pengencer darah. Biasa saya orang yang suka sandar begini. Jadi kalau begini ini ketekan. Ternyata pecah darahnya. Membeku menjadi gendolan. Jadi dokter itu bilang, Pak lain kali jangan begini lagi ya. Karena Bapak makan pengencer darah. Benar pengencer darah saya sekarang sudah dari setiap hari. Atas izin dulu waktu profesor itu saya yakin diri saya sudah membaik. Saya bilang, dok boleh nggak saya, Prof saya boleh nggak sekarang makannya 2 hari sekali. Ya sudah, saya diizinkan makan 2 hari sekali, nggak harus setiap hari. Sekarang saya lagi coba 3 hari sekali. Saya ingin tinggalin tuh obat. Kadang-kadang saya merasa darah saya sudah encer. Tapi demi mencegah saya tetap minum obat. Walau kadang 3 hari saya lupa makan obat. Akhirnya saya disedot benar.
Dia bilang udah kempes ya, tapi saya lihatnya masih beda dengan dia lihat. Saya lihat masih jendol. Tapi dokter bilang udah kempes. Dari mana kempes? Terus dalam hati biasa manusia ya. Ini dokter kagak becus. Ini. Gitu kan. Ya, dia mau enak aja memang bilang udah kempes. Loh saya kenyataannya saya lihat masih jendol. Memang sedikit sekali berkurang. Tapi masih jendol. Aduh, saya pikir saya pindah deh ke dokter bedah lain. Itu dalam hati saya. Tapi di rumah saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau, bisa kok Tuhan sembuhkan saya tanpa operasi. Seperti Tuhan berkali-kali telah menolong saya. Yang ini pun bisa Tuhan tolong. Benar tuh, tanpa saya sadari, saya cuma mencegah tidak nempel begini. Saya ingat pesannya, saya lakukan dengan taat. Itu cendolannya hilang. Saya normal kembali nih, gak ada sama sekali. Sudah, kesimpulannya, datang gak dijemput, pulangnya saya ganteng. Dia hilang saja pergi. Ya, saya juga nggak tahu kapan dia hilangnya, tapi udah hilang. Setelah saya tidak merasakan, kita percaya sama Tuhan yang bisa menolong. Terakhir, bahwa orang yang mengingat kesetiaan Tuhan, dia tidak takut melangkah ke depan. Orang-orang yang mengingat kesetiaan Tuhan, dia tidak akan pernah melangkah dengan keraguan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak berjanji bahwa tahun 2026 akan bebas masalah buat kita yang percaya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia Allah Immanuel akan tetap menyertai setiap orang yang tetap mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita meyakini Tuhan yang kita libatkan bisa menjawab doa kita bahkan lebih dari yang dapat kita doakan. Logika iman kita sederhana kok. Seperti nalar yang saya sampaikan tadi. Kalau Tuhan yang sampai saat sekarang ketika kita hitung, ternyata Tuhan telah banyak menolong kita. Tuhan yang telah menolong kita di tahun 2025 ini adalah Tuhan yang sama yang juga kita hadapi nanti di dalam tahun 2026. Jadi kalau 2025 dan 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, Dia sudah menolong kita dan menghantarkan kita sampai sejauh ini, Ebenezer. Maka di tahun 2026, Tuhan tetap setia akan menyertai dan menolong setiap kita. Amin. Di tengah-tengah pergumulan kita apapun yang akan kita hadapi, satu hal yang saya tetap meyakini, tahun demi tahun ke depan tidak lebih mudah dari tahun sebelumnya. Walau ucapan manis selalu ada pada kita, semoga tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tapi pada kenyataan yang kita hadapi, kenyataan itu belum tentu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, faktanya mungkin tidak lebih baik. Tapi saya juga pernah khotbahkan kalau masih ingat di tahun 2025 kalau nggak salah ya. Apa tahun berapa itu? Antara iman versus fakta. Jadi banyak loh khotbah-khotbah saya yang berantai sudah membekali jemaat GB Gunung Sahari. Ketika kita menghadapi fakta, kenyataan, logika akan bermain.
Tapi jika kita masih bisa iman kita lebih kuat dari logika kita, maka iman menembus batas-batas kemustahilan. Yang rasanya nggak mungkin akan tetap bisa mungkin bagi orang yang percaya. Jadi sekalipun satu ketika nanti kita diperhadapkan dengan hal yang mustahil secara logika, buat orang yang percaya kita masih bisa menerobos. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu. Sepanjang kita menjadikan Allah itu Allah kita, aku akan meneguhkan, mengokohkan, aku akan menolong, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saya pernah juga bicarakan khotbah tentang ini ayat entah beberapa tahun yang lalu. Kenapa kalimat ini dengan tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Ada yang gampang bilang, Tuhan bukan kidal. Kalau kidal dia pakai tangan kiri. Gitu. Ada banyak ayat yang saya sudah paparkan. Perbedaan tangan kanan dan makna tangan kanan. Dan terakhir, firman ini sendiri yang bilang, dengan tangan kananku yang membawa, di tangan kananku ada umur, banyak segala yang baik di tangan kanan. Jadi Allah pegang yang membawa kita kepada kemenangan, umur panjang. Ada berkat-berkat, ada banyak hal yang baik. Jika Tuhan memegang kita. Kalau anak pegang tangan kita, itu mungkin bisa lepas dan celaka. Dia lepas, dia lari, kita nggak cekap untuk nangkap. Tapi kalau orang tua yang memegang tangan, dia nggak bisa kemana-mana. Dia aman. Kenapa orang tua pastikan anaknya kita yang pegang? Supaya kalau mau nyebrang dia nggak langsung nyelonong kan. Kita bisa kendalikan. Kalau Tuhan pegang tangan kanan dengan tangan kanannya, hidup kita semua dalam kendali Tuhan. Dan ketika semua dalam kendali Tuhan, semua yang kelihatannya nggak aman, bisa membahayakan kita, akan tetap aman dalam tangan. Kalau dia setia kemarin, dia setia juga besok. Ada firman Tuhan berkata, jika engkau tidak setia, tapi Tuhan tetap setia karena dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Identitas dirinya, karakternya itu memang setia. Lu nggak setia, dia tetap setia kok. Karena kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kesetiaan kita. Itu sebabnya kan saya bilang, kalau engkau, kita ini memang orang baik, nggak akan dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain mau jahat ke sama kita. Kalau memang kita dasarnya baik, ya kita akan tetap baik. Betul kan? Karena memang kita orang baik. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang jahat, bahkan lebih jahat daripada dia yang jahatin kita, kita bukan orang baik. Kalaupun kita waktu itu baik, itu karena orang itu baik kan, maka kita jadi baik. Tapi kalau dasarnya kita itu orang baik, lu mau kayak apapun gue tetap baik. Betul? Kalau saudara adalah orang yang setia, cinta Tuhan, apapun juga yang terjadi, kita akan tetap setia dan cinta Tuhan. Jadi tahun depan apapun juga yang akan terjadi, jemaat di sini tetap semangat. Kalau di penghujung tahun ini engkau masih bisa ada di sini, jangan di penghujung tahun depan engkau tidak lagi ada. Aneh. Tuhan pasti cari. Adam, di manakah engkau? Cari Tuhan.
Kenapa Tuhan cari? Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Karena itu orang yang mengingat kesetiaan Tuhan tidak hidup dalam ketakutan. Orang yang mengingat kesetiaan Tuhan tidak berjalan dengan cemas. Orang yang mengingat kesetiaan Tuhan tidak akan menyerah pada ketidakpastian apapun yang ada di dunia ini. Iman kita berdiri di atas kesetiaan Tuhan, bukan di atas prediksi manusia. Yuk, karena itu mari tutup tahun 2025 ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita siap memasuki tahun 2026 ya, dengan iman. Karena Tuhan yang sama akan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Tak usah kau takut, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, sungguh Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang telah berkarya sepanjang tahun 2025 di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jemaat GPI Gunung Sahari, kami ada di penghujung tahun ini sebagaimana adanya kami. Itu bukan cerita kuat gagah kami, itu bukan cerita kehebatan kami, itu bukan cerita karena kami, tetapi itu karena Tuhan yang tetap menyertai kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menolong hari ini, Engkau Allah yang menolong kemarin, Engkau juga Allah yang akan menolong kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama, ada menyertai kami. Kami punya pengharapan, kami punya iman, kami akan melangkah bersalat tetap bersama dengan Tuhan. GPI Gunung Sahari ini Tuhan telah
sini. Engkau telah menolong kami. Haleluya, haleluya. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Bahkan sampai detik akhir, sampai saat ini Engkau ada tetap menolong kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami mungkin ragu-ragu menghadapi tahun 25 kemarin Tuhan. Namun penyertaan dan perlindungan Allah tetap ada bersama kami. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan Kau berikan buat kami Tuhan. Sampai hari ini Bapa, Engkau tetap El Shaddai buat setiap kami. Bahkan menyongsong hari tahun 2026 nanti Tuhan. Tetap Engkau El Shaddai buat kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang memberkati kami. Allah yang berikan kemenangan buat kami Tuhan. Sehingga ada banyak mujizat terjadi Bapa buat setiap kami. Untuk kami boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar Tuhan kami tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami menghitung hari-hari kami dengan baik Bapa. Berkat Allah yang berlimpah-limpah sudah curahkan buat kami Yesus. Sehingga kami boleh tetap tinggal dalam berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu Bapa Paulus Tuhan selaku gembala kami Bapa. Terus Tuhan topang Bapa. Topang dan topang terus Bapa. Sehingga ada banyak terjadi mujizat lewat penggembalaan Pak Gembala kami di tempat ini Bapa. Tahun depan tidak sama seperti tahun ini Bapa. Kami terima kemenangan, kami terima kemuliaan, kami terima kegirangan Bapa. Dan kami tahu Yesus, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami, bersama jemaat-Mu di tempat ini yang senantiasa hanya berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu. Mari semua kita katakan, amin.